يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang kemudian Allah berikan pasangan, dan dari keduanya lah Allah karuniakan keturunan yang banyak, laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengannya Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ya'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ketahuilah sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah. Wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ketahuilah seburuk-buruknya amalan adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah kebid'ahan, dan kebid'ahan di dalam agama itu adalah penyimpangan, kesesatan, dan kesesatan itu tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, hingga Allah berikan nikmat kepada kita pada hari ini untuk berkumpul bersama di masjid ini, bersama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ini adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan penerangan bagi kita dalam kehidupan, sehingga kita dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, yang hak dari yang batil, mana yang Allah Subhanahu wa taala ridai dan mana yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Karena seringkali banyak di antara manusia yang memiliki niat yang baik, tujuan yang mulia, tetapi salah di dalam menempuh cara untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang dia niatkan atau yang dia tujukan tersebut. Bahkan tidak sedikit yang memiliki kaidah yang justru kaidah ini bertentangan dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Mungkin ibu-ibu sering mendengar sebuah kaidah yang tidak asing. Di tengah-tengah masyarakat mereka mengatakan al-ghayah tubarrirul wasilah.
tujuan itu membolehkan dalam tanda kutip menghalalkan cara yang ditempuh untuk menggapai tujuan tersebut. Jadi untuk tujuan yang baik, banyak di antara kaum muslimin yang tidak mempedulikan cara yang mereka tempuh. Yang penting tujuannya baik, niatnya mulia. Dan ini adalah sebuah kaidah yang sangat keliru, kaidah yang menyimpang. Kenapa? Karena di dalam syariat Islam kita tidak hanya dituntut berkenaan dengan tujuan, tidak dituntut berkenaan dengan niat kita, tetapi juga dituntut bagaimana niat atau tujuan itu ditempuh dengan cara yang benar, tidak asal-asalan. Kita tidak dituntut berkenaan dengan hasil. Biasanya orang yang memiliki kaidah seperti ini, al-ghayah tubarrirul wasilah, tujuan itu dapat menghalalkan segala cara, mereka biasanya menjadikan hasil sebagai sebuah harapan. Jadi bukan keridhaan Allah, tapi lebih kepada hasil. Berapa banyak, seperti apa, itu yang menjadi tujuan. Sehingga akhirnya untuk menggapai tujuan tersebut yang padahal mereka tidak dituntut untuk menggapai tujuan itu, mereka menghalalkan banyak cara. Pusing apa jelas juga? Saya kasih contoh mungkin ya. Jadi begini, kita kalau beramal itu niatnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan. Mana yang Allah ridhai, kita ingin melakukan sebuah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ibu-ibu hari ini datang ke kajian untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau panitia membuat kajian ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi kewajiban kita, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkenaan dengan hasil yang datang berapa? 100, 1000, 5 orang, 10 orang, kita tidak dituntut berkenaan dengan hasil. Mau berapapun enggak jadi masalah. Karena apa? Ada nabi yang pengikutnya tidak sampai 10 orang. Ada nabi yang pengikutnya 2, ada nabi yang pengikutnya 1, ada nabi yang tidak punya pengikut. Apakah mereka keliru dalam niat? Tidak sama sekali. Ya? Tapi hasil ini memang tidak diberatkan kepada kita. Kita itu dituntut satu untuk memiliki niat yang baik. Berkenaan dengan hasil, enggak masalah. Mau yang hadir kajian ini 5 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, tentunya semakin banyak yang dapat manfaat kita senang. Tapi berkenaan dengan jumlah ini tidak menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita itu 2. Pertama, niatnya harus ikhlas. Yang kedua, caranya harus benar. Caranya ini seperti apa? Maka caranya yang pertama dalam media kajiannya, tempat kajiannya, ikhwan, akhwat dipisah misalkan. Kemudian seperti sekarang alhamdulillah ditutup. Ini salah satu cara untuk apa? Untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tetap terlaksana, tetapi caranya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kemudian untuk cara datang kepada kajian ini enggak perlu ditambah-tambah dengan misalkan biar banyak yang datang. Nah ini kan ketika tujuannya itu banyak yang datang, bukan keridhaan Allah, cara ini biasanya mengikuti. Biar banyak yang datang, nah nanti di sela-sela kajian ada lagu 1-2 dinyanyikan oleh seorang biduan atau biduanita. Biar jadi daya tarik masyarakat, biar mereka hadir. Bayangkan. Karena apa? Mereka menempuh cara seperti ini karena tujuannya bukan semata-mata mencari keridhaan Allah, tapi bagaimana jumlah yang hadir itu bisa banyak. Akhirnya cara ini ditempuh walaupun caranya ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Efek dari apa? Efek mencari jumlah tadi. Padahal jumlah ini enggak dibebankan ke mereka. Padahal mereka tidak dituntut dengan apa? Dengan jumlah. Mereka itu yang penting niatnya ikhlas, caranya benar, udah selesai. Berkenaan dengan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu hidayatul irsyad, untuk menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara yang benar. Banyak di antara kaum muslimin di zaman sekarang, tujuan mereka kita berhusnudzon tujuannya baik, tetapi ada tujuan tambahan, menganggap bahwa ini tugas mereka untuk mendapatkan jumlah yang banyak. Sehingga kadangkala
pengemasan kajian itu dibuat bagaimana disenangi oleh kebanyakan orang, bukan bagaimana sesuai dengan tuntunan syariat. Oh, kalau di hijab yang datang paling 50, tapi kalau dibuka yang datang bisa 100. Maka kita buka saja. Enggak seperti itu konsepnya. Konsepnya buka dan tutup itu bukan terbatas kepada berapa jumlah yang akan hadir, tapi apakah mendatangkan kemaslahatan atau tidak, diridhoi oleh Allah atau tidak. Jadi patokannya jangan sampai si cara ini dihalalkan hanya untuk mendapatkan jumlah yang diinginkan. Nah, ini banyak di antara panitia kajian di zaman sekarang demi untuk mendatangkan jumlah yang banyak, akhirnya segala cara dilakukan. Oh, berarti untuk mendatangkan jumlah yang banyak, kita harus mendatangkan bintang tamu. Nah, bintang tamunya ini biar seru, suruh dia membongkar aibnya. Biar bisa diliput, bercerita, kemudian orang semua jadi terharu terhadap cerita tersebut. Nanti di pekan berikutnya insya Allah yang datang akan lebih banyak. Lihat, ketika tujuannya ada tujuan tambahan yang datang lebih banyak, maka cara ini biasanya akan mengalami keeroran dalam cara. Penyimpangan di dalam apa? Cara. Enggak boleh. Kalau kita tahu tujuan kita itu tidak boleh demi mencapai tujuan jamaah yang banyak kemudian menghalalkan segala cara. Kalau kita tahu itu kita enggak akan mau. Kenapa? Enggak boleh. Ukhti, membongkar aib itu tidak boleh. Jangan dikasih kesempatan untuk hal tersebut. Membongkar aib di depan khalayak ramai enggak boleh. Orangnya ridho, enggak masalah mau orangnya ridho, mau orangnya tidak ridho, itu enggak jadi patokan. Membongkar aib selama bukan pada tempat itu enggak boleh, kecuali di pengadilan, di sidang. Ditanyakan tentang kesalahan seseorang, saksi memberikan persaksian itu boleh. Tapi membongkar aib di depan khalayak ramai enggak boleh. Jangan demi jumlah yang banyak kita mengorbankan ketentuan apa? Syariat. Nah, poin ini sangat penting ibu-ibu sekalian karena biasanya syubhat itu sering masuk ke telinga ataupun pemikiran biasanya diawali oleh panitia kajian. Nah, akhirnya syubhat yang masuk ke panitia kajian masuk ke ustadznya juga tuh. Ustadz, mendingan begini-begini Ustadz. Ustadznya lagi nggak ngeh, kata ustadznya, oh iya juga ya, benar juga ya. Nah, ini biasanya masukannya dari siapa? Panitia kajian. Panitia kajian biasanya masukannya bermula dari siapa? Dari ummahat yang hadir. Ya, biasanya kan yang sering ngasih masukan bukan bapak-bapak, ummahat biasanya. Nah, ummahat nih ngasih masukan ke panitia kajian, ke suaminya yang mungkin panitia kajian, atau ke sesama akhwat yang panitia kajian. Panitia kajian memasukkan syubhat kepada ustadznya, akhirnya terjadilah syubhat yang terorganisir tersebut. Akhirnya kerancuan kita saksikan sesuatu yang kok bisa seperti ini, sampai pertanyaan itu sering muncul. Dari mana sebabnya? Dari tadi, ketika mustami panitia tidak memahami poin ini, bahwa tidak boleh dalam kita beragama itu memiliki kaidah al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara itu enggak boleh sama sekali. Karena cara ini juga akan dihisab, tidak hanya tujuan yang dihisab. Jadi enggak boleh mencuri untuk bersedekah. Oh, tujuannya kan baik bersedekah, mencurinya enggak boleh, enggak jadi halal tuh harta. Paham ibu-ibu? Nah, jadi ibu-ibu kalau mau melakukan segalanya, jangan hanya terfokus kepada tujuan, tapi cara pun harus ditempuh dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Sesuai tidak cara ini dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak dituntut berkenaan dengan jumlah. Jadi jangan tertipu dengan jumlah. Jumlah itu banyak, alhamdulillah, sedikit, enggak masalah. Yang penting caranya benar, tujuannya benar. Ya, caranya benar, tujuannya benar. Jadi banyaknya orang berkumpul itu tidak menjadi sebuah hujjah tentang kebenaran cara yang dilakukan. Karena sebagian tertipu. Kok nyatanya banyak berarti benar dong yang dilakukan? Enggak seperti itu konsepnya. Tidak seperti itu konsepnya. Kalau banyakan yang nonton bola di stadion. Ya, bisa 100.000 berkumpul dalam satu tempat. Bahwa benar atau tidak itu patokannya bukan dari jumlah. Dan itu tidak dituntut bagi kita. Jadi enggak usah takalluf, enggak usah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan di atas kemampuan kita, enggak boleh. Karena apa? Kita nggak dituntut berkenaan dengan apa? Dengan jumlah. Tidak dituntut berkenaan dengan jumlah. Yang dituntut bagi kita niat benar, caranya benar. Niatnya benar, caranya benar. Jadi kalau ternyata cara yang kita tempuh jadi mengklasifikasikan manusia
bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ketakwaan, nah ini bahaya sekali. Nanti akan ada keminderan dari sebagian kaum muslimin. Nah, ini efek dari apa? Tadi tujuannya disertai dengan keinginan memiliki jumlah yang banyak. Ini tidak boleh ada. Nah, syubhat ini harus dihapuskan dalam pikiran kita, ya. Jadi pokoknya melakukan segala cara, niat yang baik, kemudian caranya harus baik. Berkenaan dengan jumlah, hasil, itu bukan tanggungan kita. Ya, mungkin cara kita sudah benar, niat kita sudah benar, ternyata yang hadir cuma 2 orang, yang hadir 3 orang, nggak masalah. 1 orang pun tidak masalah. Jangan kita terlalu memusingkan berkenaan dengan apa? Hasil. Ya. Tapi perlu untuk introspeksi diri, perlu. Oh mungkin cara saya nih kurang hikmah, cara saya kurang baik. Ya. Tentunya semakin banyak kita semakin senang. Tapi itu tidak dijadikan sebagai sebuah patokan. Tidak dijadikan sebagai sebuah patokan. Jelas ibu-ibu insya Allah? Jelas. Sebagian saya samarkan, tapi insya Allah semoga faham makna yang tersirat di dalamnya ya. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Syarah Umdatul Mar'ah dan kita masuk ke bab ke-18, betul? Betul. Bab ke-18 ini diberi judul Khurujuki min baitiki muta'attirah yuqi'aki fi ithmiz zina. Keluarnya engkau wahai wanita muslimah dalam kondisi berparfum menggunakan wewangian itu dapat menjerumuskanmu ke dalam dosa zina. Menjerumuskanmu ke dalam dosa zina. Kalau dalam bahasa Indonesia judulnya apa? Keluarmu dari rumah dengan memakai parfum akan menjerumuskanmu ke dalam dosa zina. Sama ya. Akan menjerumuskanmu ke dalam dosa zina. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang selainnya, "Idza sta'tarat al-mar'atu famarrat 'ala al-qaum liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza." Qala qawlan syadida. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'tarat," jika seorang wanita memakai parfum atau minyak wangi. Idza sta'tarat al-mar'ah, jika seorang wanita menggunakan parfum atau minyak wangi. Famarrat 'alal qaum, kemudian mereka atau wanita tersebut melewati suatu kaum. Liyajidu rihaha, dengan tujuan agar kaum tersebut, para lelaki tersebut mencium aroma yang dipakai oleh wanita tersebut. Fahiya kadza wa kadza, maka wanita tersebut adalah begini dan begini. Qala qawlan syadida, beliau mengatakannya dengan intonasi yang sangat apa? Keras. Dalam sebagian riwayat fahiya zaniyah, maka wanita tersebut adalah seorang pezina. Dalam riwayat yang lain fahiya zaniyah, wanita tersebut adalah seorang pezina. Jadi jika seorang wanita keluar dari rumahnya menggunakan wewangian, tujuannya agar wewangian ini dapat dicium aromanya oleh laki-laki yang bukan mahram bagi dia, maka wanita tersebut terhitung sebagai seorang pezina. Bukan berarti wanita itu melakukan hubungan zina dalam kondisi berjima, tidak, tetapi wanita ini dapat menghantarkan efek dari kelakuannya ini terhadap zina pandangan, zina pikiran, dan bukan tidak mungkin akhirnya dapat menjerumuskan kepada zina kemaluan. Mungkin ibu-ibu agak sedikit heran, kok bisa dari minyak wangi jadi efeknya bisa terjadinya perzinahan. Bayangkan nih, jika ibu pakai minyak wangi yang mewah, yang mahal, yang aromanya luar biasa, lewat di kerumunan laki-laki, bukankah itu menarik si laki-laki untuk memandang ibu-ibu? Iya, oh aromanya wangi. Bahkan sebagian subhanallah pakai motor aja kecium wanginya. Padahal pakai motor, dia tercium wanginya. Ketika ditengok, pandangan itu akan memberikan apa? Tusukan kemana? Ke hati. Nah dari hati ini dia nanti akan mengolah, kemudian memerintahkan kaki untuk melangkah dekati wanita tersebut, memerintahkan tangan ajak untuk berkenalan, hingga akhirnya langkah demi langkah hingga akhirnya terjerumus ke dalam apa? Perzinahan. Terjerumus ke dalam perzinahan. Dan ini bukan sesuatu yang ringan, ibu-ibu sekalian. Bukan sesuatu yang
yang ringan. Ya. Jadi laki-laki itu bisa terfitnahkah dengan minyak wangi? Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Makanya kan dianjurkan bagi wanita itu menggunakan parfum di hadapan suaminya. Agar apa? Agar menjadi kenyamanan bagi si suami dalam menghirup aroma istrinya. Sekarang wanita di zaman ini terbalik. Dia pakai minyak wangi ketika keluar rumah, ketika di hadapan suami beraromakan dapur. Jadi aroma bumbu dapur itu di pakaian dia sangat menyengat ketika berdua dengan suaminya. Tapi ketika keluar rumah dia tidak berani kecuali menggunakan semprotan minyak wangi yang sangat luar biasa. Dia sudah pakai sabun yang wangi, kemudian dia pakai juga body lotion yang wangi, kemudian juga bajunya sudah disemprotkan minyak wangi, keluar pun dia tetap pakai minyak wangi. Ya, bahkan ketika masuk mobil pakai minyak wangi, turun dari mobil masih nggak pede pakai minyak wangi. Ini adalah musibah yang sangat luar biasa. Ini bukan dosa yang ringan, ibu-ibu. Disebutkan oleh Nabi fahiya zaniyah, maka wanita tersebut adalah pezina. Bukan berarti wanita ini harus dirajam karena melakukan perzinahan, bukan, tetapi dia perbuatannya ini dapat menghantarkan kepada perzinahan. Bahkan sebagian mengatakan dosa yang didapat ini seperti dosa seorang wanita pezina dengan melakukan hal tersebut. Karena wanita yang syarifah, yang punya kemuliaan, yang punya keagungan, yang punya kehormatan, dia punya rasa malu. Dia tidak akan menggunakan wewangian yang dapat tercium oleh laki-laki yang bukan mahram bagi dia. Dia nggak akan berani. Walaupun itu supir pribadinya, ketika bukan mahram nggak boleh. Walaupun itu di dalam mobil. Maka seorang wanita harus berpikir ribuan kali sebelum menyemprotkan wewangian ketika akan keluar rumah. Jangan sampai ibu-ibu termasuk dalam kategori tersebut. Ini peringatan keras. Dan inilah dalam syariat Islam saddu dzara'i, memberikan batasan agar tidak terjerumus kepada hal tersebut. Jadi dari jauh-jauh sudah diberikan batasan, warning terlebih dahulu, agar tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Banyak laki-laki itu yang terpengaruh dengan aroma wanita. Ya, saya pernah lihat waktu itu ada anak muda laki-laki naik bis itu, dia kepalanya keluar, buka jendela, kepalanya kemana? Keluar. Ketika ditanya kenapa melakukan ini, tidak kuat terfitnah dengan aroma minyak wangi di dalam bis. Ya, ternyata ada. Bagaimana ada orang yang bisa terfitnah dengan minyak wangi ketika dia menjaga dirinya? Kalau orang yang tidak menjaga diri, dia akan mengatakan biasa aja, ente terlalu fanatik. Kenapa bisa mengatakan terlalu fanatik? Karena dia sudah terbiasa melihat yang lebih dahsyat. Sehingga aroma ini bagi dia biasa saja. Tapi mereka yang menjaga pendengaran, yang menjaga penglihatan, yang menjaga dirinya, dengan aroma dia dapat terfitnah. Dia dapat terfitnah. Dan banyak laki-laki yang Allah berikan penjagaan bagi dirinya dari pandangannya, pendengarannya, dan lain sebagainya. Dia bisa terfitnah dengan hal tersebut. Dia bisa terfitnah dengan hal tersebut. Saya pernah sampaikan kan, dari pakaian saja ada laki-laki yang dia nggak terpengaruh ketika lihat wanita menggunakan pakaian pendek. Karena apa? Karena seringnya mata dia melihat yang lebih dahsyat daripada itu. Tapi seorang laki-laki yang menjaga pandangannya, jangankan melihat wanita yang menggunakan pakaian pendek, melihat wanita yang terbuka betisnya saja, dia bisa apa? Terfitnah. Dia bisa apa? Terfitnah. Kenapa? Karena dia menjaga pandangannya. Maka sedikit yang dia lihat akan berpengaruh. Analoginya gini, ibu-ibu pernah ada yang diet gula? Pernah ada yang diet gula? Diet gula, minum teh misalkan tidak pakai gula. Ketika sudah diet 1 bulan tanpa konsumsi gula, pakai saja gula sedikit saja, setengah sendok teh, itu akan terasa sangat apa? Manis. Tapi jika ibu-ibu tidak diet gula, mau 3 sendok juga kurang manis. Artinya apa? Ketika kita menjaga diri, terkena sedikit pun itu akan terasa. Ketika kita tidak menjaga diri, mau sebanyak apapun akan nggak kerasa, biasa saja. Jadi ketika ada orang yang merasa terpengaruh dengan hal tersebut, menganggap ini adalah fitnah, sebagaimana dalam ketentuan syariat, berarti ini menandakan kebersihan hatinya. Jangan dipandang sebagai orang yang fanatik, ini berlebihan. Enggak, karena mereka menjaga pandangannya sehingga mereka terfitnah dengan hal tersebut. Kesalahan ada di Anda ketika Anda tidak menjaga pandangan, maka Anda tidak merasa terfitnah dengan hal itu. Jadi perlu diperhatikan tentang poin ini. Ibu-ibu hati-hati ketika keluar rumah, ya, jangan menyemprotkan wangi, ini dosanya luar biasa.
dianggap sebagai pezina. Dari hadis ini banyak faedah yang dapat kita petik. Yang pertama, diharamkan bagi wanita untuk keluar rumah menggunakan wewangian. Jangan, dilarang. Wewangian ini gunakan di hadapan suami, ya, bukan di hadapan khalayak ramai, bukan untuk dicium aromanya oleh orang lain. Jadilah seorang wanita yang punya kemuliaan, punya kehormatan untuk tidak menampakkan keindahan aroma tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram bagi dia. Kemudian dari sini kita tahu bahwa sebetulnya wanita itu tidak dilarang untuk menggunakan wewangian selama di tempat yang tepat, di antara sesama wanita, kemudian di rumahnya bersama suaminya, itu nggak dilarang. Jadi yang dilarang itu ketika dia keluar rumah menggunakan wewangian. Ketika dia di dalam rumahnya, boleh tidak? Boleh-boleh saja, selama tidak ada laki-laki yang lain. Jangan juga di dalam rumah ketika datang teman suaminya dia pakai minyak wangi, dia semprotkan minyak wangi, berarti ini ada laki-laki yang bukan mahram. Jadi boleh wanita, sesama wanita, ibu-ibu kumpul nih di rumah salah seorang misalkan, kemudian menggunakan wangian, boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Tidak masalah, selama tadi bukan di luar rumah, yang mana di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Dan dari sini kita tahu bahwa wewangian ini, parfum ini, minyak wangi ini adalah bagian daripada alat seorang wanita untuk memperindah dirinya. Alat seorang wanita untuk memperindah dirinya. Dan wanita tabiatnya suka kepada wewangian, dan ini tidak dilarang asalkan tempatnya tepat. Jadi tidak dilarang juga, jangan misalkan oh berarti dilarang nih pakai minyak wangi dia pulang ke rumah dihancurkan semua. Enggak. Ibu boleh pakai minyak wangi asal tempatnya yang tepat. Tempatnya yang tepat. Kemudian dari sini kita tahu bahwa apa? Anna ra'i'ah itrul mar'ah tu'athiru fir rajul wa tuftinuhu biha. Dari sini kita tahu bahwa wewangian wanita yang dipakai itu sesuatu yang dapat memfitnah laki-laki. Laki-laki bisa terfitnah dengan aroma wewangian wanita. Dan hal tersebut ternyata terpengaruh laki-laki dengan aroma wanita dari hadis ini. Ya, terpengaruh. Maka hati-hati. Hati-hati sekali jangan sampai menggunakan wewangian di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kata Syekh di sini mengatakan, anna ta'atturul mamnu qad yahsulu bi aktsari min wasilah. Bahwa larangan menggunakan parfum wewangian ini wasilahnya bisa banyak, kata beliau. Ada di antara mereka yang menggunakan wewangian itu dengan minyak wangi parfum yang diketahui. Ada yang menggunakan alat lain tapi fungsinya sama untuk mewangikan. Oh, minyak wangi nggak boleh, akhirnya dia beli krim yang wanginya luar biasa. Kemudian dia keluar rumah dengan itu. Ketika ditanya oleh temannya, kok wangi sekali, nggak boleh kan Pak? Oh, saya pakai minyak wangi, saya pakai krim. Padahal krimnya ini menyengat wanginya. Tujuannya sama, untuk tercium oleh orang lain. Itu juga nggak boleh. Jadi wasilahnya bisa berbeda. Dia bisa tidak pakai semprotan. Dia bisa pakainya hanya sabun. Dia bisa pakainya hanya apa? Body lotion misalkan, atau menggunakan krim, tapi tujuannya sama. Ini nggak boleh juga. Jadi tujuannya sama dengan alat yang berbeda itu tidak mempengaruhi kepada hukum selama aroma itu masih tercium. Ya, selama aroma itu masih tercium. Dan bukan berarti harus bau. Paham, Bu? Iya, jadi bukan berarti nggak boleh pakai minyak wangi harus bau. Sedang saja, artinya apa? Tidak wangi tapi juga tidak bau. Karena bau pun akan mengganggu orang lain. Ketika aromanya tidak sedap akan mengganggu juga orang lain. Jadi tidak boleh menggunakan wewangian bukan berarti harus bau. Ya, bukan berarti harus bau. Maaf saya sebut kata bau biar jelas ya. Agar jelas. Jadi bukan berarti harus bau. Karena sebagian beranggapan seperti itu, tidak boleh pakai minyak wangi berarti harus bau. Enggak boleh juga bau, ya. Tidak boleh juga bau. Tidak boleh juga bau. Biasanya misalkan kayak di Indonesia nih lembab, satu hari itu baju harus ganti. Biasanya walaupun ibu-ibu tidak pakai minyak wangi, kalau pagi pakai masih aromanya masih enak misalkan. Tapi besoknya dipakai lagi itu aromanya sudah tidak sedap. Ya, sudah menimbulkan bau. Ini jangan juga dipakai. Kemudian dari hadis ini kita tahu bahwa pintu yang mengantarkan kepada perzinahan itu sangat banyak.
Dan di antaranya adalah pintu wewangian ini ternyata dapat menghantarkan kepada berzina. Jadi bukan perkara yang enteng, justru dapat mengantarkan kepada perzinahan. Maka kita stop dari awal hal tersebut. Jangan pernah merasa aman. Oh, saya mah aman, saya orangnya baik, saya orangnya sering pengajian, nggak mungkin saya berzina. Jangan pernah merasa aman terhadap fitnah. Berapa banyak orang yang soleh dan soleha terjerumus kepada kekejian perzinahan. Ya, jangan pernah menganggap enteng sebuah fitnah. Karena belum tentu ketika kita diuji dengan fitnah tersebut kita berhasil. Dan kesabaran seseorang dalam perkara yang ikhtiari, pilihan dia, itu kesabaran yang luar biasa. Tidak semua orang dapat melakukannya. Kalau orang sabar, saat sabar tersebut sabar ittirari, sabar ketit, sudah nggak bisa ada pilihan lagi. Maka mungkin banyak orang yang dapat bersabar. Tapi sabar ikhtiari itu sedikit. Sabar ikhtiari itu diantaranya meninggalkan kemaksiatan. Itu sabar ikhtiari. Jadi ibu kalau diuji nih, ibu diuji suaminya meninggal. Banyak gak wanita yang bersabar saat suaminya meninggal? Banyak. Karena mau sabar gak sabar tetap meninggal. Faham? Ini namanya ittirari. Sabar ittirari. Sabar ya kondisinya gak ada pilihan bagi dia. Tapi sabar ikhtiari ini sedikit yang mampu melakukannya. Sabar untuk tidak membentak suami. Sabar. Lebih berat. Kenapa? Karena ada dua pilihan. Membentak atau tidak. Sabar untuk tidak menggunakan wewangian keluar rumah. Sabar. Ini berat luar biasa. Kenapa? Karena ada pilihan. Bisa pakai, bisa tidak. Kesabaran ini yang istimewa. Makanya Nabi Yusuf itu mengalami dua momentum kesabaran. Pertama saat dimasukkan ke lubang sumur. Kedua saat diuji oleh Imra'atul Aziz. Wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Di mana pujian Allah itu bukan pada momentum yang pertama, tapi lebih pada momentum yang kedua. Karena yang pertama sabar nggak sabar ya sudah ada di dalam sumur. Tapi yang kedua ini pilihan, mau bermaksiat atau mau tidak bermaksiat. Kesabaran untuk tidak bermaksiat ini mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar ikhtiari ini pahalanya besar dibandingkan sabar ittirari. Sabar ya karena tidak ada pilihan. Itu banyak yang berhasil. Tapi sabar karena pilihan, masih ada pilihan, itu sabar yang sedikit yang berhasil. Di antara sabar dalam memilih ini adalah sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Di antara bentuk sabar ittirari ini condong kepada sabar musibah dalam menerima apa? Musibah. Ittirari banyak yang sabar, tapi sabar ikhtiari, sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan ini sedikit yang berhasil. Dari sabar melaksanakan ketaatan dan sabar meninggalkan kemaksiatan, yang paling gagal banyak berhasilnya itu adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar dalam ketaatan porsinya lebih banyak yang berhasil. Tapi sabar dalam meninggalkan kemaksiatan lebih sedikit yang berhasil. Nah, jadi kalau kita bandingkan kesabaran itu dalam menghadapi musibah atau secara garis besarnya sabar ittirari, banyak yang berhasil. Yang paling sedikit berhasil itu sabar ikhtiari. Dari sabar ikhtiari ini pilihan, kesabaran pilihan itu terbagi dua. Sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang paling banyak berhasil dari kedua jenis kesabaran ikhtiari ini sabar menjalankan ketaatan. Tapi sabar meninggalkan kemaksiatan itu lebih sedikit. Orang ibu-ibu yang datang ke pengajian banyak gak? Banyak. Hari ini yang datang ke pengajian banyak tidak? Banyak. Sabar menjalankan ketaatan. Berhasil banyak. Tapi yang ke pengajian gak pakai minyak wangi sedikit saya yakin. Kenapa? Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Lebih sedikit. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Maka bersabarlah. Fasabrun jamil. Kesabaran itu apa? Indah. Dan kesabaran itu ganjarannya luar biasa. Ganjarannya luar biasa. Kemudian dari hadis ini kita tahu bahwa zina ini umum. Jadi zina itu tidak hanya sebatas zina kemaluan, tapi ada zina pandangan, zina pendengaran, bahkan penciuman. Itu juga bisa masuk dalam kategori apa? Perzinahan. Maka seorang wanita harus berhati-hati, harus berhati-hati dari hal tersebut. Kemudian bab berikutnya, bab ke-19, farqi baina tibil bait wa tibuz ziyarah. Perbedaan antara wewangian untuk di rumah dan wewangian untuk berziarah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tibur rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu, wa tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu." Minyak wangi laki-laki itu yang nampak aromanya tetapi warnanya tidak terlihat. Artinya warnanya tuh khafif, ringan warnanya, tapi aromanya menyengat. Sedangkan minyak wangi untuk wanita itu yang terlihat warnanya lebih menonjol. Wa khafiya rihuhu, sedangkan aromanya samar-samar. Jadi tidak terlalu menonjol. Itu ciri khas dari perbedaan tib atau minyak wangi bagi wanita dan minyak wangi bagi pria. Jadi pada zaman Nabi SAW minyak wangi laki-laki itu warnanya khafif, ringan, ya. Apa disebutnya warnanya? Soft, ya, warnanya soft, tapi aromanya menyengat. Kalau wanita itu warnanya apa? Dark disebutnya. Lawannya soft apa? Strong. Jadi warnanya strong, tapi aromanya ringan dia, soft, aromanya soft. Itu ciri khas minyak wangi wanita. Dari hadis ini kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan tadi oleh Imam At-Tirmidzi dan yang selainnya, kita tahu bahwa an-natib min zinatil mar'ah, bahwa minyak wangi ini adalah di antara alat wanita untuk memperindah diri. Jadi wanita boleh pakai minyak wangi asal tempatnya apa? Tepat. Asal tempatnya apa? Tepat. Kemudian dari hadis ini bolehnya wanita menggunakan minyak wangi bukan berarti bolehnya ditampakkan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana hadis yang awal yang tadi kita bahas. Kemudian juga perbedaan kekhususan atau spesifikasi dari minyak wangi antara laki-laki dan wanita ini menandakan perbedaan berkenaan dengan fungsi dari minyak wangi tersebut. Fungsi dari minyak wangi tersebut antara laki-laki dan wanita. Dan Nabi SAW memberikan gambaran kalau secara garis besarnya ya yang soft dari warna aromanya biasanya menyengat, yang strong dari warna biasanya aromanya soft. Tapi apakah ini secara pasti seperti itu di semua tempat dan kondisi? Tergantung. Namun secara umum seperti inilah ciri khas dari minyak wangi laki-laki dan wanita. Ya. Jadi hadis ini menandakan boleh sebetulnya wanita menggunakan wewangian, tetapi asal tempatnya tepat, tempatnya tidak keliru. Agar tempatnya tidak keliru. Kan agak aneh dia tutupin wajahnya, dia tutupin semuanya, tapi wanginya menyengat, aneh. Mau kemana? Dia tutupin semuanya, tapi tercium aromanya, kan aneh. Ya, jadi nggak sinkron tuh dengan hijab yang digunakan. Hijabnya masya Allah, tapi wanginya nggak sinkron. Karena semakin tujuan dari hijab itu apa? Untuk menutupi kecantikan. Tujuan dari hijab itu untuk menutupi kecantikan, agar tidak nampak di depan orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Maka semakin ibu-ibu menjaga hal itu, insya Allah pahala mengalir semakin besar. Kesabaran ibu-ibu meninggalkan hal itu, insya Allah Allah ganjar dengan ganjaran yang berlimpah. Berarti kan nanti stok minyak wangi di rumah jadi semakin banyak. Ya, hemat. Kemudian juga jadi semakin banyak, sehingga suami ibu-ibu dapat lebih merasakan aroma ibu-ibu sekalian ketika ngobrol dengan beliau, ketika makan dengan beliau. Itu menyenangkan suami, sehingga ketika keluar rumah suami sudah tidak terfikirkan oleh wanita lain, karena aroma istrinya luar biasa di dalam rumah. Karena aroma istrinya luar biasa di dalam rumah. Dan sangat disayangkan, sangat sedikit di antara wanita yang peduli terhadap wewangian tersebut ketika berhadapan dengan suaminya. Makanya seorang wanita itu usahakan ketika suaminya memiliki keinginan tertentu, itu usahakan menghadapi suaminya dalam kondisi yang sudah menghiasi dirinya dengan wewangian, agar tidak ada image negatif di pandangan suaminya terhadap istrinya tersebut. Jadi jika suami menginginkan sesuatu dari ibu-ibu usahakan tampil sewangi mungkin, karena wangi ini, aroma ini sangat disenangi oleh laki-laki.
ya sangat disenangi oleh laki-laki. Kemudian juga di antara bentuk menjaga diri di bab ke-20 kita lihat jalanmu di tengah jalan seorang wanita di tengah jalan itu menandakan ala dha'fi sitr fi nafsi, menandakan lemahnya apa? Menunjukkan lemahnya penutupan tabirmu terhadap dirimu sendiri. Jadi ketika seorang wanita berjalan di jalan nih, jalan pejalan kaki, maka yang terbaik bagi seorang wanita itu tidak berjalan di tengah. Karena itu akan menimbulkan efek kesan menonjol di tengah-tengah kerumunan ketika dia berjalan di mana di tengah. Seorang wanita itu bagian daripada adab itu jalan di pinggir jalan. Jalannya itu apa? Di pinggir jalan, bukan di tengah jalan. Jadi subhanallah ya, dalam syariatnya luar biasa. Fokus bahkan dalam posisi berjalan saja seorang wanita itu untuk menunjukkan rasa malunya. Orang kalau malu jalan di mana? Di tengah apa di pinggir? Pinggir. Di pinggir. Kalau dia tidak malu dia akan jalan di mana? Di tengah, ya. Itu subhanallah. Dan wanita itu kan saya pernah bahas bahwa perhiasan terindah dia adalah rasa malu. Dan menutupi diri itu adalah perhiasan terindah dia. Semakin dia menutupi diri, punya perasaan malu, maka salah satu caranya adalah ketika dia berada di tempat jalan, itu jalannya di mana? Di pinggir, bukan di jalan di tengah. Misalkan ibu di komplek nih, lagi jalan mau ke warung, itu adabnya jalannya di pinggir, bukan di tengah jalan komplek. Walaupun itu hanya khusus pejalan kaki. Walaupun itu khusus pejalan kaki, jalan yang baik itu adabnya di mana? Di pinggir. Karena itu lebih menjaga kehormatan seorang wanita. Di sini adalah hadis Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa kharijun minal masjid fakhtalata ar-rijalu ma'an nisa fi at-tariq faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin-nisa istakhirna fa innahu laysa lakunna an tahquqna at-tariq alaykunna bihafati at-tariq. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Usaid Al-Ansari mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berkata keluar dari masjid dan saat itu tercampur antara laki-laki dan wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istakhirna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ke belakang saja kalian," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fa innahu laisa lakunna an tahquqna at-tariq." Bukan di antara hak kalian itu berjalan di tengah-tengah jalan, ya. Alaikunna bihafatit tariq. Tempat kalian adalah di pinggiran jalan, bukan di tengah jalan. Jangan bercampur baur dengan laki-laki, ya, tapi ke pinggir jalan untuk wanita. Jangan malah berjalan di tengah jalan sehingga berkerumun di antara laki-laki dan wanita. Dan ini adalah sebuah pembagian sehingga seseorang tahu di mana tempat dia dalam berjalan. Nah, misalkan tempat pejalan kaki nih, wanita tahu di mana posisi dia berjalan sehingga tidak akan tidak akan berhadap-hadapan dengan laki-laki yang bukan mahram. Si laki-laki juga tahu tempat dia bukan di pinggir, tempat dia di tengah jalan. Sehingga dia tahu kemana dia harus berjalan. Posisi yang mana yang diketahui, dan ini posisi yang sangat penting untuk mengatur di mana dia seharusnya berada. Misalkan di dalam lift, seorang wanita tahu tempat dia di mana? Pinggir. Laki-laki posisinya di mana? Di tengah. Karena kalau wanita di tengah jadi bahan tontonan dari pinggir semuanya. Jadi tempat wanita yang terbaik itu di mana? Di pinggir. Di jalan tempatnya yang terbaik di pinggir. Ini adalah bentuk penjagaan syariat terhadap wanita. Bentuk penjagaan syariat terhadap wanita. Ada di beberapa pondok itu kan thariq lin nisa, jalan khusus wanita. Sehingga tidak bercampur tuh antara wanita dan pria. Iya. Kenapa? Karena bahaya. Kalau bercampur antara wanita dengan pria itu bahaya. Contohnya sekarang di masjid nih, kalau kajian kan ada jalan khusus akhwat, jalur khusus akhwat, jalur khusus ikhwan. Kalau ternyata ada posisi di mana tempat itu bercampur antara ikhwan dan akhwat, wanita tahu jadinya posisi dia di mana? Di pinggir. Bayangkan nih kalau nggak ada peraturan ini. Di tengah ada laki-laki, pinggir ada wanita, campur gak? Campur. Tapi kalau seorang wanita tahu hukumnya, laki-laki tahu hukumnya, ketika
Ada jalur masing-masing. Tapi ketika berkumpul di satu titik mereka tahu laki-laki di tengah, perempuan di mana. Selesai tidak pembagiannya? Selesai. Mudah tuh. Sehingga tidak ada nanti perempuan merasa dilecehkan di belakang laki-laki. Kan sering kejadian pelecehan itu terjadi ketika mereka berada di dalam satu jalur. Perempuan di depan, laki-laki di belakang. Maka syariat ini mengatur sampai ke detail hal tersebut. Kalau ada kerumunan, laki-laki di tengah, perempuan di pinggir. Ini bentuk penjagaan terhadap wanita dari pelecehan-pelecehan tersebut. Jadi bukan bagian daripada meminggirkan wanita, tidak. Tapi ini pembagian saja, posisi saja. Ada kanan, ada kiri, ada tengah, ada pinggir. Selesai. Jadi untuk mengatur agar tidak ada pelecehan kepada wanita. Kan banyak laki-laki yang dalam tanda kutip nakal. Ketika ada kerumunan itu dia nakal. Dia sengaja bertabrakan dengan wanita, dia sengaja di belakang wanita. Dengan adanya peraturan dari Nabi seperti ini menjaga ibu-ibu sekalian dari tindakan pelecehan tersebut. Dan lebih menjaga kemuliaan seorang wanita. Dan lebih menunjukkan bagaimana seorang wanita menjaga dirinya dari rasa malu. Menjaga dirinya dari rasa malu. Ini hanya posisi saja. Dan dalam syariat Islam itu kan keadilan itu bukan sama dalam segalanya. Tetapi ketika masing-masing mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Jadi keadilan itu tidak harus sama dalam segalanya. Hanya subhanallah ya, dalam syariat Islam itu kan ada keadilan. Wanita adalah ratu di dalam rumahnya, dia adalah makmum bagi siapa? Suaminya. Tapi anehnya peraturan ini ditentang oleh kebanyakan manusia. Menganggap bahwa nggak adil, harusnya suami istri itu setara di rumah. Sering nggak dengar ini, Bu? Sering. Nggak ada pemimpin-pemimpin, harusnya sama. Diprotes tuh kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Giliran peraturan manusia dia nggak protes. Pertandingan sepak bola ada kaptennya, nggak ada protes. Harusnya 11-11-nya kapten, enggak. Kapten cuma berapa? 1. Pemimpin cuma berapa? 1. Peraturan negara presiden cuma 1. Ada gak yang protes? Kenapa cuma 1? Kenapa nggak 3 presiden? Kenapa nggak 5? Ada yang protes tidak? Tidak ada. Presiden 1 nggak ada yang protes. Kapten dalam pertandingan olahraga apapun 1 nggak ada yang protes. Giliran dalam rumah tangga harus ada pemimpin diprotes. Harus sama, setara. Kacau, ada 2 matahari itu akan kacau. Makanya di sana ada pemimpin. Hanya posisi saja. Bukan berarti lebih mulia di sisi Allah dibandingkan yang dipimpin. Bisa saja yang dipimpin lebih mulia di sisi Allah daripada yang memimpin. Jadi tidak menandakan kemuliaan. Hanya posisi ini penting. Untuk apa? Untuk terjaganya kesatuan. Karena kalau tidak ada yang memimpin, kacau. Kalau ada 2 pemimpin, kacau. Yang satu bilang kanan, satu bilang kiri, pasukannya ikut kemana? Si anak-anak ikut kemana nanti? Maka inilah keadilan dalam syariat. Itu bukan sama dalam segalanya, tapi masing-masing punya posisi dan tanggung jawab. Anehnya manusia tuh nggak mau. Di perusahaan ada direktur, pemimpin, nggak ada yang protes. Kenapa karyawan nggak sama semua? Nggak bisa. Harus ada ya karyawannya, harus ada pemimpinnya, harus ada manajernya, harus ada karyawannya. Dalam bernegara juga sama, ada presidennya, ada menterinya. Kemudian juga dalam pertandingan olahraga pun ada kaptennya, ada pelatihnya. Apakah dituntut semuanya harus sama? Enggak. Nah anehnya tuntutan ini hanya ada dalam syariat Islam oleh manusia-manusia zaman sekarang. Nggak bisa, harus adil, harus sama. Dari mana peraturan harus sama? Anda tidak protes kepada peraturan olahraga, Anda tidak protes kepada peraturan perusahaan, Anda tidak protes kepada peraturan bernegara. Giliran peraturan keluarga yang ditentukan syariat, Anda protes, komplain. Laki-laki harus sejajar dengan wanita, harus sama. Nggak bisa, laki-laki adalah pemimpin. Sama dalam jalan juga, Allah atur, Nabi atur. Wanita di pinggir, laki-laki di tengah. Untuk apa? Untuk menjaga agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, yang sering dikeluhkan oleh wanita di zaman sekarang. Kan banyak wanita zaman sekarang mengeluh, pelecehan lah, inilah, itulah. Bayangkan syariat udah dari dulu nggak boleh ikhtilat, nggak boleh campur. Alhamdulillah di Indonesia ada KRL khusus akhwat, ada yang campur masih ada tapi ada khusus akhwat. Ini sebuah keistimewaan bahwa banyak yang sadar nggak bisa untuk dicampurkan. Tidak bisa untuk dicampurkan, harus dipisahkan. Kenapa? Bisa menimbulkan efek pelecehan dan lain sebagainya. Dan pengaturan dalam posisi berjalan ini pun adalah untuk menjaga wanita itu sendiri. Maka bersyukurlah begitu detail Islam mengatur berkenaan dengan wanita.
Fakanatil mar'atu taltasiqu bil jidari hatta inna thawbaha la yata'allaqu bil jidari min lusuqiha bihi. Sampai para wanita saat itu ketika mendengar perintah Nabi, mereka berjalan betul-betul di pinggir sampai apa? Menempel antara pakaian mereka dengan tembok-tembok tersebut, ya, meninggalkan bekas. Saking taatnya. Saat itu wanita enggak ada yang komplain. Kenapa Nabi? Kenapa saya enggak di tengah? Enggak. Nurut kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat, sam'an wa ta'ah, mendengar dan mentaati. Nah, di sini dari hadis ini kita dapat melihat bahwa begitu pedulinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatur perkara berkenaan dengan hubungan sosial. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur agar apa? Agar tidak timbul fitnah di antara laki-laki dengan wanita. Ya, bahkan dalam jalan umum saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan aturan tadi, wanita di pinggir kanan dan kiri, laki-laki di tengah. Untuk apa? Mengatur sampai sebegitunya agar tidak menimbulkan fitnah, agar tidak ada kasus pelecehan, agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian juga jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang campur baur di jalanan umum seperti itu sampai Nabi pisah tempat laki-laki dan wanita, maka di tempat yang lebih spesifik, lebih kecil lagi, hal itu sangat dilarang. Ikhtilat, bercampur baur, berduaan, apalagi sesuatu yang tidak dibolehkan. Jika di jalanan umum saja, hal itu dapat menimbulkan fitnah, apalagi dalam kondisi berduaan di tempat tertutup. Hal itu jauh akan menimbulkan apa? Fitnah. Dan dari hadis ini kita juga sama-sama melihat bagaimana para sahabat wanita itu sam'an wa ta'ah kepada perintah Nabi. Tidak komplain, tidak protes, tidak bertanya Nabi ini sunnah apa? Wajib. Enggak bertanya nih hukumnya apa? Enggak, langsung kata Nabi ke pinggir-pinggir mereka. Langsung mendengarkan apa yang disuruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pinggir jalan yang menempel dengan tembok itu, sebagian ulama menyebutkan ini lebih menjaga wanita daripada angin yang dapat menyikap sebagian daripada auratnya. Apalagi di Arab itu kan kalau muncul angin kan kencang sekali biasanya. Di perguruan itu kan kencang luar biasa. Nah, di pinggir jalan ini karena adanya tembok itu dapat menjaga mereka dari tersingkap aurat mereka disebabkan oleh angin. Ini diantara hikmah kata para ulama, pinggir jalan itu lebih menjaga wanita untuk menjaga auratnya dibanding di pertengahan jalan. Jadi sebegitu spesifiknya Islam menjaga wanita dari hal-hal yang sering dikomplainkan di zaman sekarang. Sering yang banyak mengeluh di zaman sekarang kasus pelecehan ini dan itu. Ya sebabnya adalah kalau saja peraturan Nabi ini ditegakkan, aturan dari Nabi ini dilaksanakan, tentunya akan meminimalisir kasus-kasus pelecehan yang banyak dikeluhkan oleh wanita. Sekarang dengan adanya KRL misalkan, khusus akhwat di gerbang pertama dan terakhir, meminimalisir kasus pelecehan tidak? Sangat meminimalisir, ya, sangat meminimalisir. Nah, itu masya Allah, syariat sudah kasih tahu dari dulu larangan untuk berikhtilat. Nah, tinggal kita mau melihat sisi positifnya atau kita mau bersuudzon, dan tidak boleh bersuudzon kepada apa yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin apa yang Nabi tentukan, apa yang Nabi sabdakan berasal dari hadis yang sahih, maka itu adalah untuk kebaikan kita semua. Dan Islam bukan berarti mengatakan laki-laki di tengah jalan, perempuan di pinggir berarti laki-laki lebih mulia, tidak sama sekali. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat Allah telah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya. Jenis kelamin, kemudian juga warna kulit, asal usul, itu tidak berpengaruh jika seseorang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Insyaallah pertemuan berikutnya adalah bab ke-21. Tema hari ini berat Bu ya. Berat untuk dilaksanakan, untuk dibahasnya ringan, tapi pelaksanaannya berat. Saya yakin berat luar biasa. Semoga ibu-ibu diberikan kemudahan untuk melaksanakan. Dan kalau sudah tahu kan lebih berat. Bolehkah berdandan tipis-tipis menghadiri undangan pernikahan? Jika pernikahannya khusus akhwat nggak apa-apa. Tapi kalau untuk bersih bercampur laki-laki dan wanita, oh jangan.
Karena apa? Akan menimbulkan fitnah, daya tarik bagi laki-laki yang bukan mahram. Wanita itu hanya boleh bersolek di hadapan suaminya, tidak boleh di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ya. Nanti ibu akan dipuji oleh suami orang lain. Istrinya si itu cantik ya. Ini bahaya sekali. Akan menimbulkan fitnah. Dan jangan ibu merasa aman. Saya ingatkan kembali ya. Jangan merasa aman dengan orang terdekat kita. Banyak di antara wanita, itu nggak apa-apa, itu temannya suami saya, itu ipar saya, itu jangan sama sekali. Berapa banyak kasus? Lanjut Bu. Berapa banyak kasus yang terjadi ketika seorang wanita dan suami itu bercerai, masing-masing itu menikah justru dengan orang terdekat dari pasangan sebelumnya. Berapa banyak nih ikhwan akhwat bercerai. Si akhwat nikah sama temennya ikhwan tersebut. Berapa banyak ikhwan akhwat cerai. Ternyata si ikhwan menikah dengan iparnya si akhwat. Si akhwat menikah dengan iparnya si ikhwan. Itu sering kejadian. Jadi menikah setelah bercerai, menikahnya ternyata dengan iparnya. Menikahnya dengan sahabat suami. Ini sering terjadi. Karena apa? Karena tadi tipis-tipis tadi yang sangat membahayakan. Ya, kalau ketemu misalkan berkatanya terlalu dilembut-lembutkan, sehingga si teman suami ini kepikiran ketika apalagi dia sudah dalam kondisi menduda misalkan, dia kepikiran, si itu suaranya lembut ya, istri teman saya itu kalau saya ketemu ke rumahnya aromanya luar biasa tercium, kemudian tutur katanya dan dandanannya itu, jangan, hati-hati ya. Jadi tipis-tipis pun jangan. Apakah wanita yang rambutnya sudah putih semua boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram? Gak boleh Bu. Boleh warnain Bu, tapi jangan pakai warna hitam ya. Ibu warnain biar terlihat cerah gitu, boleh, gak masalah. Dan tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Wanita yang sudah tua sepuh, ada beberapa bagian dari tubuhnya yang nggak masalah, misalkan seperti pergelangan tangannya terlihat, kemudian kakinya. Kalau yang sudah sepuh banget ya, sepuh banget, mungkin usia 85 tahun, 90 tahun, 80 tahun, yang sudah tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Tapi kalau ditutup, itu lebih utama dan lebih baik. Karena ada juga laki-laki yang punya kelainan, sukanya kepada yang sepuh, ada juga. Ada. Ini sama juga, apakah sudah 60 suka lupa menggunakan kursi? 60 sekarang Masya Allah masih cantik-cantik. Jadi usahakan pakai tetap ya, menutup aurat secara sempurna. Menutup aurat secara sempurna. Bagaimana seorang suami yang tidak menyukai istri yang memakai wewangian? Di saat istri memakai yang wangi, bilang bau apa ini? Mempercantik diri pun dibilang saya gak suka kamu memakai bedak dan lipstik. Sudah gak usah memakai yang aneh-aneh, saya gak bakal macam-macam. Setelah istri sudah terbiasa tidak pakai apa-apa, yang penting tidak bau, berjalannya pernikahan sekian puluh tahun suami selingkuh dengan seorang perzina. Apa yang istri lakukan Ustaz? Mempercantik diri Bu. Jadi begini, ada memang laki-laki itu yang tidak suka wanita itu bermake up. Ada, tidak sedikit ada. Ada laki-laki itu yang tidak suka bermake up, nggak suka dengan mereka. Maka si istri siasatinya dengan apa? Misalkan dia beli skincare, dia beli sabun muka, sabun wajah. Jadi cerahnya ada gitu. Kemudian minyak wangi suami nggak suka. Apa aroma yang disukai si suami? Mungkin aroma yang ibu pakai tidak dia sukai, karena kan tidak semua minyak wangi itu disukai oleh siapa? Makanya untuk memilih minyak wangi ibu, biar suami yang pilih. Untuk memilih minyak wangi suami, biar ibu yang pilihkan. Jadi apa? Biar kan kita nih kalau pakai minyak wangi, kita nggak cium, minyak wangi kita nggak kecium, betul kan? Nah, ibu pakai minyak wangi untuk siapa? Suami. Maka pilihlah yang disukai oleh suami. Jadi kalau milih minyak wangi itu silang, ibu milih yang suami, suami milih yang ibu. Sehingga masing-masing itu dapat mencium aroma yang disukai. Jadi kalau ada yang tidak suka make up, ada juga yang tidak suka pakai make up istrinya itu ada.
tidak menyukai istrinya menggunakan make up. Karena isinya kan make up itu apa? Make up itu isinya apa? Tambalan. Kalau dilepas hilang semua. Nah, maka ada laki-laki yang tidak suka hal tersebut. Itu sesuatu yang wajar. Nah, nanti kemudian dia berselingkuh, ini mungkin sebabnya juga banyak ya. Tapi tugas ibu sekarang adalah ibu harus dapat berpenampilan sebaik mungkin di hadapan suami. Pilihlah wangian yang disukai oleh suami. Dan jika suami berselingkuh, ibu harus dapat menasehati dengan cara yang hikmah. Ya, lebih baik suami menikah daripada dia selingkuh. Jadi kalau dia memang qadarullah tidak cukup dengan ibu, kemudian ibu melihat gerak-geriknya, ibu berikan pilihan, "Syuf, daripada kamu berzina, saya lebih senang kamu menikah kembali." Itu lebih baik daripada dia berzina. Kalau dapat cukup dengan satu dengan ibu saja, alhamdulillah. Tapi kalau dia berzina, jangan sampai dia masuk dalam pintu perzinahan. Biasanya banyak laki-laki masuk dalam pintu perzinahan itu sebabnya, mohon maaf ibu-ibu, laki-laki itu keinginan hasratnya itu sangat tinggi. Maka jika suami menginginkan sesuatu, jangan pernah ditolak. Itu dapat membuka pintu perselingkuhan. Jadi banyak bapak-bapak yang mengeluh itu, bapak-bapak nih yang mengeluh, ketika ditanya, "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa melakukan ini?" Dia bilang, "Saya pernah ditolak." Ditolaknya sekali misalkan sama si istrinya. Tapi akhirnya karena penolakan tersebut, hasratnya tinggi, dia kemudian tergoda dalam momentum tersebut oleh wanita lain. Ketika tergoda itu dia merasakan, ternyata saya nyaman dengan wanita ini. Akhirnya teruslah berlanjut perselingkuhan tersebut. Mungkin penolakannya sekali, tapi efeknya itu bisa sangat luar biasa. Maka usahakan jangan pernah menolak keinginan suami. Seletih apapun, anggap ini sebagai sebuah tugas. Seperti ibu, tugasnya ibu punya kewajiban makan, minum, kewajiban sholat. Kan secapek apapun tetap sholat gak? Tetap sholat. Maka secapek apapun ketika suami menginginkan harus hadir. Jangan tidak. Ya, karena ini adalah sebuah kewajiban. Karena wanita tidak ada yang mau diselingkuhi. Wanita tidak ada yang mau diselingkuhi. Dan banyak laki-laki di luar itu yang subhanallahnya dia tidak berselingkuh, tapi dia menikah kembali itu tidak sedikit, ada banyak. Ya, ada banyak sekali. Dan sebabnya karena hal tersebut. Sebabnya karena hal tersebut. Jika dalam perjalanan umrah atau haji bersama keluarga besar, jika berjalan safar dari sa'i atau tawaf atau ke jumroh atau melempar jumroh, para wanita berjalan di tengah, kemudian keluarganya berjalan di samping, di pinggir, depan belakang dalam rangka melindungi wanita. Itu bagaimana? Nggak masalah. Yang penting yang di pinggirnya adalah mahramnya. Jadi wanita di tengah, kanan kirinya, yang di kanannya misalkan atau yang di kirinya adalah mahramnya dia, ya. Mahramnya dia. Jadi jangan sampai bersebelahan dengan yang bukan mahram. Karena kondisi sekarang seperti saat tawaf, kan sulit untuk memisah laki-laki dengan wanita. Maka cara ini adalah cara yang insya Allah lebih menjaga si wanita tersebut dengan diapit dari kanan dan kiri dengan mahramnya. Ada keluarga yang suaminya terperangkap judi online dan susah dihilangkan. Imbasnya ke perekonomian keluarga termasuk sudah menjual harta atau perhiasan milik istri dan mertua. Apakah istri boleh minta cerai? Boleh, Bu. Jika ibu merasa dizalimi, pilihannya dua. Mau bersabar, silahkan. Mau meminta untuk bercerai, silahkan. Minta khulu. Ibu punya hak. Al-khulu itu ada hak bagi wanita. Laki-laki itu punya hak untuk menceraikan, mentalak. Wanita itu punya hak untuk mengajukan perceraian. Ya, kenapa hanya bentuk pengajuan yang menjadi hak wanita? Karena tadi wanita condong kepada perasaan. Sehingga butuh pihak lain yang untuk meng-ACC ajuannya tersebut. Ya, ajukan kepada suaminya. Suaminya nggak mau, ajukan ke pengadilan. Makanya jangan mau di zaman sekarang nikah siri saja. Kenapa? Sering terjadi dan banyak kasus terjadi. Seorang wanita menikah dengan laki-laki tidak tercatat di negara. Di saat si wanita ini mendapatkan kezaliman dari suami, digantung oleh suaminya, dia meminta cerai, nggak diceraikan oleh suami. Tapi tidak dicukupkan juga kebutuhannya. Dizalimi dia. Datang ke pengadilan, pengadilan tidak mau menindak.
Karena merasa wanita ini tidak tercatat pernikahannya oleh mereka. Dan ini sering terjadi, akhirnya wanita itu tergantung. Meminta cerai tidak bisa, kemudian dia dizalimi oleh suaminya. Jadi usahakan jangan mau untuk nikah siri. Nikah resmi saja. Nikah resmi secara agama dan secara negara. Kenapa secara negara? Agar jika terjadi sesuatu kezaliman yang dilakukan oleh suami, ketika wanita mengajukan khulu, suami tidak mau, bisa mengajukan kemana? Ke pengadilan. Itu salah satu fungsinya. Sehingga nanti pengadilan yang menentukan apakah dipisahkan atau tidak. Jadi jika ibu merasa dizalimi, ibu sudah tidak sanggup lagi, ibu punya hak. Tidak selamanya bersatu itu lebih baik daripada berpisah. Dan tidak selamanya berpisah itu lebih buruk daripada bersatu. Makanya cerai itu tidak diharamkan. Kenapa? Karena bisa saja dalam beberapa kasus berpisah itu lebih baik daripada bersatu. Tapi ini perlu dipertimbangkan matang, Bu ya. Artinya apa? Ibu diskusi istikharah sebelum menentukan. Lihat mana maslahat dan mafsadatnya. Ya jangan sampai ternyata mafsadatnya lebih besar ketika berpisah. Harus dilihat, ditimbang dengan baik. Ditimbang dengan baik. Afan mau bertanya, nafkah atau uang pendidikan untuk anak siapa yang menanggung? Apakah si ayah apabila si ayah tidak sanggup bayar sekolah anak dan ketika anak sudah lulus masih memiliki hutang kepada sekolah, apakah boleh ditanggung oleh anak? Tanggung jawab orang tua. Tapi jika orang tua tidak mampu, anak mampu ya bayarkan, nggak masalah. Jangan misalkan salah satu perbuatan baik seorang anak itu kan membayarkan hutang orang tuanya. Jadi jangan sampai, ya itu kan bukan hutang saya nggak mau bayar. Kasihan bapak kita. Yang sekolahnya juga kita sudah punya uang, ya bayarkan. Ya, bayarkan hal tersebut selama kita mampu untuk membayarkan hutang orang tua kita. Itu tanggung jawab orang tua kita untuk mengurusi pendidikan kita. Tetapi di saat kita punya kelebihan harta dan dia kehabisan harta, dia punya hutang, maka bagian dari perbuatan baik adalah kita membayarkan hutang mereka. Jadi kalau ada, bayarkan, gak masalah. Walaupun itu menjadi tanggungan ayah kita. Selama kita mampu, ya bayarkan. Ya. Dan juga seseorang itu, rahimallahu mri'in arifa qadar nafsah. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Jadi, dalam menyekolahkan anak, seseorang harus lihat bagaimana kondisi ekonomi dia. Kira-kira dia bisa sampai batas tempat pendidikan seperti apa yang anak ini dapat dia biayai. Jadi jangan memaksakan diri. Misalkan, penghasilan per bulan 3 juta, sekolahin anak yang bayarannya sebulan 5 juta, kan nyiksa diri dia. Itu adalah bentuk penyiksaan terhadap apa? Kan Nabi SAW itu kan bersabda dalam sebuah hadis yang maknanya adalah janganlah seseorang itu menghinakan dirinya sendiri. Bagaimana maksud menghinakan dirinya sendiri? Dia menantang suatu ujian, cobaan yang dia tidak sanggup untuk melakukannya. Ini sama nanti ujungnya akan menghinakan dirinya sendiri. Jadi harus sesuai dengan kadar kemampuan. Jangan memaksakan. Ya. Yang penting itu terjaga anak kita. Ya kita lihat mana yang kira-kira masuk dalam budget kita. Kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi jangan sampai melampaui batas. Apalagi misalkan anaknya 3. Sebulan 5 juta kali 3, 15. Penghasilan sebulan 3 juta. Kan enggak berat. Akan berat. Ya, akan berat. Maka disesuaikan sehingga dapat menjaga kemuliaan dirinya, tidak merendahkan dirinya nanti di hadapan makhluk dengan berhutang, dengan berjudi. Walaupun hutang itu boleh, tidak masalah, tetapi hutang itu disebutkan apa? Hammun bil-lail wa madhallatun bin-nahar. Hutang itu menyebabkan kegalauan di waktu malam dan kerendahan di waktu siang. Efek daripada hutang. Hutang itu orang menjadikan dirinya itu tunduk. Di telepon gemetar, di WA udah curiga. Itu ketika berhutang. Jadi kalau ada kita berhutang kepada seseorang, orang itu bilang assalamualaikum udah. Nagih. Kehinaan. Kalau ketemu dia berpendapat nih orang yang memberikan hutang, kita hutang ke orang misalkan 100 juta, terus orang itu punya pendapat, kita nggak setuju, nggak enak buat apa? Membantah. Kenapa?
punya hutang. Makanya para ulama menyebutkan itu hammun bil lail, gelisah di waktu malam, wa madallatun bin nahar. Tapi di zaman sekarang kebalik, yang gelisah yang memberikan hutang. Yang punya kondisi rendah yang memberikan hutang. Jadi kalau nagih assalamualaikum harus pakai begini-begini berkali-kali. Mohon maaf, mungkin antum ada kelapangan untuk membayar hutang. Qadarullah, harus kasih alasan tuh. Anak-anak sakit, dirawat di rumah sakit, hari ini harus keluar, membutuhkan biaya. Mohon kalau antum punya, antum bayarkan hutang antum. Subhanallah. Terus orang yang dihutanginya balasnya cuma apa? Waalaikumsalam, belum ada. Subhanallah. Banyak terjadi, ya. Jadi zaman dulu orang berhutang dia tahu diri, tahu posisi. Zaman sekarang, subhanallah. Ya begitulah ibu-ibu ya. Semoga ibu-ibu bisa memahami hal ini, dan di saat kita memiliki hutang, ingat hutang ini sesuatu yang harus kita bayar. Di saat kita memberikan hutang, perlu kesabaran untuk menanti pembayaran tersebut. Jadi jangan lebih dari apa yang menjadi kemampuan kita yang kita lakukan. Jadi sesuai kadar kemampuan kita saja. Mampunya berapa, sekolahkan di tempat tersebut. Selama yang penting apa? Sekolahnya sesuai dengan ketentuan syariat, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya. Jangan mengejar gratis, kemudian melemparkan anak di lautan ranjau, berharap pulang dalam keadaan selamat. Banyak orang tua yang demi gratis anaknya dilemparkan di tempat yang penuh dengan ranjau. Kemudian berharap anaknya selesai dalam kondisi bersih. Susah. Dia dimasukkan ke lapangan yang sangat becek, terus berharap baju putihnya itu keluar tanpa noda. Susah. Jadi usahakan cari yang sesuai dengan ketentuan syariat. Sekolahkan mereka di tempat-tempat tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.